Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomi. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan dibahas tentang permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Masalah ketenagakerjaan berkaitan dengan banyak aspek. Salah satunya yaitu berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap ya, kita akan membahas tentang pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran. Adapun tujuan pembelajaran ya untuk bab ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, mendeskripsikan jenis-jenis tenaga kerja, menjelaskan masalah ketenaga kerjaan, mendeskripsikan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran untuk materi pada hari ini. Pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Apa itu tenaga kerja? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, di sini tenaga kerja dikelompokkan menjadi ada angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas pekerja dan pengangguran. Lalu bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja terbagi atas 4, yaitu pelajar yang pertama, lalu ibu rumah tangga, pensiunan, serta penerima pendapatan lain. Angkatan kerja atau labor force. Apa itu angkatan kerja? Ya. Angkatan kerja itu adalah tenaga kerja yang siap, mampu, dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja, baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, unsur pokok dalam angkatan kerja yaitu ada 2, ada pekerja atau yang biasa dikenal dengan employment dan pengangguran atau yang biasa dikenal dengan unemployment. Kesempatan kerja. Apa sih kesempatan kerja? Ya, kesempatan kerja adalah suatu keadaan ketika peluang kerja tersedia bagi pencari kerja. Atau kesempatan kerja adalah pertemuan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Atau bisa dikatakan kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dapat digolongkan berdasarkan 2 kategori, yaitu berdasarkan kemampuannya dan berdasarkan hubungan dengan produk lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya ya bisa kita lihat berdasarkan kemampuannya, yaitu ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang tertentu. Misalkan adalah contohnya guru, ya, dokter dan
dosen. Lalu yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Contohnya, supir, pelayan toko, tukang masak, montir, atau pelukis. Lalu yang ketiga, tenaga kerja terdidik, tidak terdidik, dan tenaga kerja tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaganya saja. Contoh, misalkan kuli, buruh angkut, pembantu, tukang beca, dan masih banyak contoh yang lainnya. Lalu yang kedua, berdasarkan hubungan dengan produk. Ada tenaga kerja langsung. Apa itu tenaga kerja langsung? Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlihat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Contohnya adalah karyawan bagian produksi. Lalu ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Contohnya, tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Nah, ini adalah jenis-jenis tenaga kerja. Lalu, ya, masalah-masalah dalam ketenaga kerjaan banyak sekali ya masalahnya. Ya, di antaranya melimpahnya jumlah tenaga kerja, ya, rendahnya kualitas tenaga kerja, lalu masalah pengupahan yang masih belum sesuai, kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3, outsourcing, ya, adalah penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik. Lalu masalah tenaga kerja lainnya pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK. Lalu tenaga kerja Indonesia ya atau TKI sering menjadi masalah ketenaga kerjaan, di antaranya terkait dengan rendahnya kompetensi atau kemampuan kerja TKI. Lalu tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing adalah tenaga kerja yang datang dari luar negeri untuk bekerja di dalam negeri. Nah, ini akan menambah persaingan bagi tenaga kerja dalam negeri di pasar tenaga kerja. Ini adalah masalah-masalah yang timbul ya dalam ketenaga kerjaan. Nah, bagaimana upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Ya, menurut kalian mengapa harus ada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja? Ayo, siapa yang bisa membantu untuk mencari ya atau menjawab solusi dari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, di sini terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia menyebabkan para pencari kerja maupun pekerja dituntut memiliki kemampuan yang berkualitas. Upaya peningkatan kualitas kerja tersebut dapat ditingkatkan melalui hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pendidikan dan latihan. Ya, pendidikan dan latihan ini dilakukan dan pelatihan ini dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan tenaga kerja. Lalu yang kedua, magang. Magang ditujukan dalam rangka mengembangkan kompetensi teknis dan transfer aplikasi teknologi. Apa tujuannya? Agar budaya kerja dan standar operasional manajemen perusahaan dapat diserap oleh orang yang melaksanakan program magang untuk selanjutnya dapat diterapkan pada perusahaan tempat mereka bekerja. Lalu apalagi upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja? Yaitu dengan pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja ya. Pengelolaan produktivitas tenaga kerja dilakukan melalui peningkatan gizi, kesehatan, kualitas mental, serta spiritual. Sedangkan ya tenaga kerja yang berkualitas
merupakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan tinggi serta memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, responsif, proaktif untuk selalu meningkatkan wawasan dan kemampuannya. Nah, adapun pengelolaan prestasi tenaga kerja ya di lingkungan dapat dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme kerja dan pemberian penghargaan kepada tenaga kerja yang berprestasi. Apa tujuannya? Agar pengelolaan prestasi dapat menjadi sumber inspirasi bagi tenaga kerja lainnya untuk meningkatkan kualitas kerja. Nah, untuk selanjutnya ya, silahkan kalian baca ya penugasan pada hari ini. Yang pertama, ya kalian bisa simak, seorang anak berusia 13 tahun, namun ia sudah bekerja menjadi tukang semir sepatu. Apakah ia termasuk kelompok tenaga kerja? Ya, mengapa? Nah, ini silahkan kalian jabarkan menurut pendapat kalian masing-masing. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan agar kalian ketika lulus dari sekolah tidak menjadi pengangguran? Nah, ini silakan dikerjakan dengan baik ya dan dikumpulkan sesuai dengan aturan yang sudah kita berlakukan. Baik ya, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.